Halo friend, jumpa lagi di Beruang Gaming. Kali ini Beruang sedikit mau share ya friend, share lagi ya ceritanya ya. Yang tentang kali ini yang akan Beruang share ke kalian adalah tentang ini ya friend, tentang casing ya, casing komputer ya. Jadi akhir-akhir ini kan casing komputer itu kan jenisnya banyak ya friend. Fungsinya juga macam-macam gitu kan, terus ukurannya juga beda-beda, terus fiturnya juga berbeda. Jadi semakin mahal semakin bagus ya, fiturnya pasti akan lebih bagus ya, akan lebih mana ya istilahnya, airflow-nya akan airflow dan apa namanya peripheral yang bisa terpasang di casing itu akan semakin lengkap ya. Tapi bagaimana dengan casing-casing lama gitu loh, artinya casing-casing lama yang kebetulan tuh sudah kita punya friend. Jadi kita memang sudah lama punya casing itu, terus kita tuh semacam punya kayak ikatan batin, bukan ya, kayak semacam kita udah terlanjur sayang gitu ya sama casing itu ya. Jadi sama casing itu tuh kita udah sayang banget, kayak mau ganti tuh kayak ya ntar dulu deh, kita pengen ganti, atau misalkan kita pengen ganti casing yang bagus tapi gadgetnya nggak ada friend, gadget untuk kita ganti juga nggak ada gitu. Dan juga kalaupun kita ganti pun itu pun nggak belum tentu akan terpakai semua gitu loh, fitur-fitur yang ada di casing itu ya. Terus ya gimana lagi kalau itu kembali ke pribadi teman-teman ya, apakah teman-teman itu masih ingin mempertahankan casing lama yang teman-teman sudah miliki, atau ingin upgrade yang lebih baik ya. Itu kan yang punya budget adalah teman-teman. Tapi dalam hal ini Beruang kebetulan sudah punya ini friend, sudah punya casing yang istilahnya sudah menemani Beruang udah lama banget ya, sejak kuliah terus ya. Dan casing itu tuh punya memori sendiri ya, karena casing memori tersendiri di hati Beruang merasa sayang sekali untuk ini ya, untuk ganti ke yang baru gitu ya. Jadi walaupun Beruang ganti juga part-part komputer Beruang masih yang kelas low end gitu ya friend. Jadi yang kelas yang menengah ke bawah itu, jadi tidak terlalu banyak peripheral yang kepake gitu ya. Istilahnya Beruang nggak pakai yang namanya kayak radiator water cooler gitu, terus nggak pakai yang kipas-kipas yang maksudnya kipas-kipas memang ini sih memang ada umurnya ya. Kalau kita emang harus ganti ya mengganti aja nggak apa-apa gitu. Cuman untuk casingnya itu kan, kalau untuk kelas-kelas mainstream ke bawah itu kan dia nggak terlalu butuh yang ini ya, terlalu butuh peripheral yang banyak ya. Jadi mesinnya simple banget gitu. Yang penting komputer itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ini karena keterbatasan kamera ya, jadi Beruang udah motoin aja ya friend. Ini udah Beruang fotoin. Jadi ini keadaan komputernya Beruang ya. Jadi seperti ini friend. Jadi menggunakan casing lama ya. Jadi nggak ada kabel manajemen. Jadi kabel manajemennya memang risikonya pakai casing lama ya begitu. Kabel manajemennya masih berantakan gitu ya seperti inilah hasilnya lagi. Kemudian power supply juga masih di atas, dia bukan yang sekarang kan musimnya di bawah sini ya, tapi ini masih di atas gini ya mau gimana lagi gitu kan, memang modelnya seperti itu. Terus kemudian yang Beruang punya itu, dan casingnya itu
masih bagus gitu ya. Jadi memang bahan yang dipakai di casing ini itu memang apa ya, casingnya aja udah berat gitu ya. Jadi kayak besinya itu masih kuat gitu, di apa namanya, dia nggak ini, nggak, istilahnya awet lah, awet, nggak terlalu apa namanya, nggak nggak terlalu banyak apa ya, termakan usia lah istilahnya seperti itu. Jadi ini cuman memang untuk part-partnya itu memang sudah apa ya, sudah nggak 100% ya friend, tapi ya sudah, ya udah 100%. Memang di dalamnya itu emang udah beruang ganti friend. Jadi beruang sekarang udah pakai platform yang Intel yang masih generasi 9 ya. Jadi bukan yang apa namanya, bukan yang bukan generasi 10 ya, yang baru, paling baru ya, tapi yang generasi 9. Jadi speknya beruang ada di ini ya friend, ada di deskripsi ya, nanti teman-teman tinggal lihat aja. Ini untuk kipasnya, kipas prosesor ini beruang pakainya ID cooling ya, ID cooling DK03 Halo kalau nggak salah. Jadi itu ID apa, kipas prosesor yang ini ya friend, performanya biasa aja ya, bukan performa yang high end gitu, bukan, karena memang prosesornya memang yang beruang pakai bukan prosesor yang bisa untuk di overclock gitu ya, bukan yang high end gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Jadi misal prosesornya low end ya, apa namanya, kipasnya juga ya jangan yang terlalu mahal, nanti banyak nggak kepake. Soalnya kalian memang ini, teman-teman memang berencana untuk upgrade prosesor ke depan gitu ya, jadi coolingnya dibagusin sekalian gitu. Nggak, jadi biar besok beli ganti prosesor tinggal masih pakai cooling yang lama gitu. Ya, itu terserah teman-teman saja. Jadi ini beruang pakai ini adalah casing lama ya friend, ini Simbada Simcool itu kan. Jadi stiker-stikernya zaman kuliah itu masih beruang pertahanin ya friend. Jadi nggak pernah beruang apa-apain, nggak pernah beruang kletek, nggak pernah beruang lepas gitu ya. Jadi istilahnya ya memang begini apa adanya gitu di casing-casing ini. Nah cuman gini, untuk apa ya, untuk teman-teman ya, ini mungkin RGB ya friend, RGB tapi bukan RGB yang apa ya, yang kayak yang full itu enggak. Tadi yang RGB itu cuman RAM-nya aja friend, cuman RAM-nya beruang aja ini yang RGB ya. Jadi RAM-nya ini ada di deskripsi komputer beruang, Vigen Tsunami. Jadi hanya itu aja friend, nggak, yang lain-lain nggak ada yang RGB ya, cuman RAM-nya aja. Terus untuk ini bagi teman-teman yang kepengen apa namanya, casing lamanya itu istilahnya ada side panel ya, ada side panel itu teman-teman nggak ini ya, nggak perlu bikin kayak apa namanya side panel yang susah-susah gitu. Teman-teman tinggal beli aja ini mika akrilik ya, tinggal beli aja mika akrilik, jangan terlalu tebal ya. Itu beruang pakainya yang kira-kira itu sekitar berapa ya, friend, pokoknya 2 mili apa 1,5 ya, pokoknya ini nggak tebal kok, ini cuman tipis-tipis aja gitu. Yang penting tuh apa namanya, istilahnya yang kekinian itu kelihatan gitu ya. Yang penting itu itunya kelihatan, yang di dalamnya beruang kelihatan. Cuman ya ini friend, belum kabel manajemen gitu, karena masih pakai casing lama ya. Ya jadi kalian ngakalinya dengan ini, dengan pakai mika ya, mika biasa ini. Teman-teman pertama-tama tuh ini, biar simpelnya itu teman-teman ukur dulu ukuran casingnya ya, ukuran casingnya berapa, yang di side-nya itu nanti langsung dipotong di sana aja friend, di tempat teman-teman beli mika itu ya. Itu banyak yang jual itu di toko, jangan di toko bangunan ya. Mungkin ada toko bangunan yang jual, cuman waktu itu beruang beli di toko khusus
jual mika ya, mika akrilik ya. Jadi tokonya itu dia menjual bahan-bahan untuk bikin ya plakat-plakat gitu, terus apa namanya, maket yang dari mika itu, terus ya semacam itu, figura-figura gitu ya. Jadi gitu friend. Jadi di sana itu mereka punya alat potong. Jadi begitu teman-teman beli itu langsung diukur sesuai dengan casing teman-teman, nanti langsung dipotongin di situ. Jadi dia halus, hasil potongannya dia halus. Jadi potongannya halus, terus nanti teman-teman tinggal pasang aja, ini apa yang hitam-hitam ini apa namanya ya? Ini magnetic tape ya friend. Ini namanya magnetic selotip tape. Jadi dia ini beli aja banyak friend di Tokopedia banyak, atau di mana, di Bukalapak ya, itu banyak yang jual, atau di toko-toko bahan-bahan bangunan mungkin ada, cuman susah friend. Waktu itu beruang cari nggak ada, jadi ketemunya ini malah di Tokopedia, itu namanya magnetic tape ya. Jadi magnetic tape itu biasanya bentuknya gulungan gitu friend. Jadi kita tinggal belinya tuh yang mau berapa meter gitu, tapi ini nggak sampai ini sih, nggak sampai panjang banget, nggak, paling waktu itu beruang ya beli cuman berapa ya, nggak ada semeter sih kayak. Itu juga kepake ya cuman sedikit ya. Itu sudah ada ininya friend, sudah ada ininya, udah ada lemnya istilahnya, udah ada lemnya. Tapi lemnya bawaan ini itu kan kurang kuat ya, kurang begitu kuat. Jadi beruang saranin teman-teman tempelnya itu pakai Alteco ya, lem Alteco itu ditempel. Jadi biar dia itu ini friend, nempelnya tuh permanen ya, nempelnya tuh kuat gitu loh di itunya. Jadi teman-teman nggak perlu pakai namanya ngebor baut gitu terus ke casingnya, itu nggak perlu. Jadi cukup pakai ini aja, akrilik dipotong sesuai ukuran, potongnya di tokonya biar ada alatnya kan, terus tinggal ditempel ini aja pinggir-pinggirnya itu pakai magnet. Jadi kan jadi apa namanya, rapi gitu ya. Jadi hasil potongannya tuh rapi gitu ya, dan dilihat juga nggak terlalu ini berantakan. Terus nah kendala yang bukan kendala sih, ciri khas casing apa namanya yang lama itu kan katanya itu kan masih pakai PSU yang atas ya, PSU atas itu katanya ini friend, banyak yang bilang itu lebih panas ya. Tapi kalau menurut beruang sih enggak friend, karena memang apa ya, nggak ada penelitian yang signifikan antara casing yang prosesor yang PSU-nya, yang power supply-nya di atas sama di bawah itu, yang power supply di bawah itu lebih dingin tuh enggak friend, enggak seperti itu gitu. Jadi bukan berarti yang baru-baru itu selalu lebih dingin tuh enggak. Jadi ini tergantung kita juga, apa namanya, lingkungan kita menaruh isi kita ya, apakah ada di apa namanya ruangan ber AC atau di ruangan yang suhu kamar gitu. Jadi memang friend, nanti beruang kasih linknya aja, nanti hasil penelitian ini ada videonya di YouTube itu antara casing lama versus casing baru ya. Jadi casing yang apa namanya power supply-nya di atas dengan yang power supply-nya di bawah gitu ya. Jadi ada friend, nggak terlalu signifikan kok. Ini hasil suhunya itu nggak terlalu berbeda itu hasil ini. Tapi kalau kalian memang bener-bener kalau teman-teman emang bener-bener ini pengen komputernya lebih dingin, lebih sirkulasi udaranya lebih oke, lebih cool lah, itu bisa dengan memodif ini friend. Jadi di di casing ini kan tadinya nggak ada lubang kipas ini. Jadi ini yang atas sama yang di samping ini kan tadinya nggak ada lubang kipas. Jadi beruang modif aja, dicopot dulu ya friend, dicopot dulu, terus di ini friend, digergaji pakai gergaji besi ya, gergaji yang besi-besi itu. Kalau misalkan teman-teman nggak
apa nggak punya alatnya, tinggal ini friend, tinggal ke apa ya, tinggal ke bengkel potong aja, tinggal potong itu. Jadi kalau ini waktu ini kan beruang punya saudara sih ya, jadi punya saudara apa namanya, dia tuh pinter gitu loh, pinter dan punya alatnya gitu, dia bisa motongin, jadi bentuknya rapih gitu, bentuknya rapih ini kan. Dia motongin ininya, terus di apa namanya, beruang pasang kipas ya. Ini di atas juga ada nih friend. Yang atas ini nih, jadi yang atas juga beruang pasang kipas juga. Jadi kipasnya ini dua-duanya intact ya friend. Jadi ini dipotong dulu, diukur dulu ukuran kipasnya, terus baru dipotong ya. Jadi biar hasilnya tuh rapi. Biasanya biar rapi. Terus apa namanya? Karena itu intact semua, artinya tuh kipasnya itu sifatnya menyedot udara ya, menyedot udara dari luar ke dalam ya. Jadi teman-teman harus ini sediakan filter dust ya. Filter dust itu, nah barangnya kayak gini friend. Filter dust itu barangnya kayak gini. Itu ada di Tokopedia friend, ada filter dust itu. Jadi kalau nggak salah harganya berapa ya, 15 ribuan apa ya, 14 ribu atau 15 ribuan, itu satu ini, dan pinggirannya tuh udah dipotong rapi friend, sama penjualnya udah dikasih ini magnet ya. Jadi dia tinggal nempel gitu aja, di plek gitu aja. Jadi dia nggak apa, mirip ini friend, mirip casing kita ini. Jadi ada selotipnya di sampingnya gitu. Cuman yang ini kan dia full ya, pinggirannya full. Jadi memang mereka bikinnya memang rapi banget, memang niat untuk dijual ya. Itu ada banyak yang jual itu. Jadi kalau memang teman-teman itu ada yang sukanya naruhnya di luar ya, saringannya taruh di luar friend. Jadi modelnya pakainya magnet gini. Keuntungannya yang di luar ini, yang pakai magnet ini, jadi teman-teman gampang bersihinnya gitu ya. Jadi misalkan ini kan kipas kan nyedot udara terus ya, dia masukin udara terus ya, otomatis kan kalau nggak disaring itu kan debunya kan bakalan masuk ke komputer ya. Nah untuk mengurangi debu itu kan teman-teman harus menfilter ya. Itu nanti filternya ini kalau pakai yang magnet gini, ditaruh di luar gini, itu nyopotnya mudah friend. Jadi ini tinggal ini kan magnet ini, tinggal ditarik aja, dikeletek gitu aja, terus kita bersihin pakai kuas gitu aja di ininya, di apa namanya, debu-debu yang nempel ini. Jadi ini filter dust kayak gini emang ada dua macam friend. Ada yang nggak pakai magnet, ada yang dia langsung dibaut pinggirannya gitu di kipasnya itu. Tapi kan yang dibaut itu kan pasti repot ya nyopotnya ya. Jadi kita harus nyopoti bautnya juga, terus kipasnya juga ikut tercopot. Nah biar apa namanya, biar praktis kita pakai yang pakai magnet ya, kayak magnet aja biar gampang juga bersihnya. Dan juga ini friend, kalau pakai magnet seperti ini, usahakan misalkan ukuran kipasnya kita 12 cm ya, misalkan 12 cm, nanti teman-teman cari yang filter dustnya yang ukurannya 14 cm friend. Jadi biar dia itu lebih besar dari lubang ininya, diameter lingkaran ini, dan juga dia nutupin baut-bautnya ini juga. Jadi filter dust itu dia bener-bener nempel di ini, di pinggiran apa namanya, pinggiran. Jadi dia melampaui ini baut-bautnya itu. Jadi bener-bener rapat bener-bener rapat ya friend ya. Jadi dia nggak, kalau yang misalkan kita beli nih yang filter dust yang ukurannya, kita kipasnya misalkan 12, terus kita filter dustnya yang ukuran magnet itu kita beli yang 12 juga, nanti dia bakalan kena di di baut-bautnya ini ya. Nah kalau kena baut ini nanti ya kurang ini aja friend, kurang rapi aja, dia nggak nutupin semuanya. Tapi kalau kayak gini kan dia kan tertutupi semuanya tuh, ininya apa namanya tuh kan, dia nutupi ininya, bautnya juga tertutup, dan dia tuh pinggirannya tuh rapet friend, nggak ada ini, debu nggak bisa masuk lewat sini gitu. Jadi bener-bener debu itu disaring di
di saringannya ya. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya, bukunya bener-bener tersaring di saringannya itu, friend. Tapi tetap, friend, untuk perawatan berkala memang kita harus buka komputer ya. Komputernya kita dibuka, terus dibersihin dalamnya kan, pakai kuas kan, atau pakai apa ya, jangan pakai yang itu ya, jangan pakai blower yang model itu ya, friend, vacuum cleaner ya, itu ada listrik statis itu, nanti dikhawatirkan akan bikin konslet motherboard ya. Tapi pakai kuas aja, kuas biasa yang pelan-pelan aja, bersihnya pelan-pelan tuh. Nah jadi seperti itu, friend. Jadi kita apa namanya, ini karena beruang udah punya apa namanya, casing yang lama ya, jadi dan casingnya itu punya kenangan tersendiri, jadi beruang masih dipakai itu dengan dimodif sedikit gitu ya, cuman ditambahin apa namanya, ditambahin lubang kipas sama apa namanya, dikasih Ika gitu kan, biar dalamnya kelihatan gitu ya, istilahnya ya. Tetap ini sih, kabel manajemen memang nggak ada ininya, friend. Casing lama emang nggak ada kabel manajemen, kecuali teman-teman beli casing baru, kabelnya itu bisa dimasukin ya, bisa disembunyikan istilahnya gitu ya. Kemudian ini, friend, ini untuk apa namanya, ini untuk apa namanya, videonya beruang ini apa namanya, video dari ini casingnya beruang. Karena beruang ini, friend, nggak punya ininya, nggak punya apa namanya, nggak punya kamera lagi ya. Bentar, kok error ya. Oke. Jadi memang casing-casing yang baru ini memang keren ya, friend. Memang bentuknya itu memang bagus. Tapi kalau teman-teman punya budget juga nggak apa-apa, beli aja. Jadi yang punya budget kan teman-teman semua. Nggak dibuka ya. File are loaded in juice ya, apa ya? Bentar ya. Oh, sorry. Salah ini, friend. Ini videonya ya. Jadi ini video casingnya beruang. Jadi ya itu teman-teman bisa lihat stiker-stiker yang dulu beruang pakai masih ada, friend. Nggak beruang ini, nggak beruang kletekin gitu, nggak beruang lepas gitu. Jadi istilahnya apa ya, masih apa adanya gitu ya, casing lama gitu kan. Jadi casingnya adalah Simbada Simcool, ini mereknya udah kelihatan. Nah ini bagian ininya, friend, ini side panelnya itu langsung aja teman-teman beli di toko akrilik ya, toko Mika ya. Jadi mereka tuh punya alat potongnya, jadi alat potongnya itu otomatis gitu, friend. Jadi hasil potongannya tuh rapih gitu ya, nggak kasar pinggirannya gitu. Itu dalamannya ini komputernya beruang. Jadi nggak ada yang ini, friend, nggak ada yang spesial sih, cuman ya inilah yang beruang punya ya, hanya ini aja, friend, komputer ini aja, satu aja. Jadi itu yang biasa beruang pakai buat main ya. Jadi teman-teman yang merasa apa namanya, sayang dengan casing-casing lamanya, ya memang jangan dibuang dulu ya, teman-teman ya. Nah ini, jadi usahakan apa ya, istilahnya teman-teman kalau misalkan partnya nggak pembelian partnya nggak begitu banyak, membutuhkan peripheral di komputer, ya pakai aja yang casing lama teman-teman yang punya. Jadi barang yang lama ini masih bisa friend, masih bisa dimanfaatkan lagi.
gitu. Ini yang biasa beruang pakai buat main ya ini friend, casing ini gitu. Jadi apa namanya, belum ada kabel manajemen, belum ada apa namanya, PSU-nya juga masih di atas kan, nggak seperti casing-casing lama, nggak seperti casing-casing yang baru ya, yang udah di bawah ya. Kalau buka seperti itu dalamannya. Nah, itulah dalamannya seperti itu, biasa aja, nggak ada yang spesial ya, nggak ada yang high kan. RGB-nya cuman RAM-nya aja friend. Jadi bagian RGB-nya di komputer beruang cuman RAM-nya aja. Kalau kipasnya itu semua kipas-kipasnya tuh LED semua friend, bukan RGB dia. Kalau LED itu dia ya ini apa namanya, warnanya nyalanya ya itu aja gitu loh. Jadi dia nggak bisa apa namanya, berganti warna gitu ya. Kalau RGB kan dia bisa ganti warna gitu kan, terus apa namanya, bisa kita customize dia mau warna apa gitu. Oke friend, gitu aja, sekedar share aja ini tentang casing ya. Jadi buat teman-teman yang masih apa namanya, sayang dengan casing lamanya terus nggak ingin dibuang ya, ini friend, ini bisa jadi semacam gambaran buat teman-teman ya kalau mau memodif casing ya. Tapi ini modifnya minimalis ya friend, nggak sampai yang modif ekstrim gitu. Tapi memang untuk lebih simpelnya memang harus beli baru friend. Jadi casing baru kan sekarang udah ini ya, udah bagus-bagus istilahnya, udah apa namanya, rata-rata sudah ada fitur-fitur RGB, terus airflow-nya juga, kipasnya juga banyak gitu. Apalagi kalau kalian kalau teman-teman pengen pakai water cooling ya, water cooling kan dia ada yang custom itu kan, ada ininya ya, ada reservoir-nya ya. Jadi reservoir itu juga butuh tempat sendiri ya. Jadi nggak bisa kita taruh sembarangan, karena reservoir itu memang penting di air cooler yang ini custom itu. Oke teman-teman, makasih ya sudah nonton di video beruang. Semoga bisa jadi inspirasi, walaupun nggak begitu ini. Nah teman-teman, kalau mau diskusi atau mau komen apa, silakan komen di bawah. Menurut teman-teman, kalau misalkan oh enggak mas beruang, bagusan beli baru, ya nggak apa-apa, silakan aja. Kalau ada yang mau diskusi tentang part PC atau tentang perkomputeran, ya nggak apa-apa, teman-teman sharing aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman atas like dan subscribe-nya. Dukungan teman-teman berarti banget buat Bang. Makasih banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.